Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, manusia itu selalu ingin happy dalam hidup. Mencari yang namanya happiness itu tidak mudah. Tetapi menjaga juga yang namanya bahagia sangat tidak mudah. Pagi di rumah happy, pergi kantor kita juga bisa jadi masalah. Kita bisa hilang sukacita kita. Tidur enak-enak, dibangunin tidur malam-malam, kita bisa juga kemudian hilang happiness kita. Menjaga sukacita itu tidak mudah Bapak Ibu. Itu sebabnya ayat selalu berkata, bersukacitalah kamu. Karena memang tidak mudah jaga sukacita. Jaga perasaan, emosi yang sangat baik ini. Sulit Bapak Ibu. Saya punya teman di Amerika Serikat, namanya Jamie. Satu kali pergi ke kota, makan dengan teman saya dari Singapura, dan satu juga ada teman bule. 3 orang pergi untuk ke sebuah restoran, kalau tidak salah restoran Pakistan, kira-kira begitu, Bangladesh, Pakistan. Waktu mereka sedang pilih makanan, yang punya datang kepada mereka dan tawarkan kepada mereka. Ditawarkan begini, apa saja yang kamu pesan nanti di meja makan, 5 macam, 6 macam, boleh, saya kasih gratis. Asal kamu bisa makan makanan yang saya masakkan buat Anda. Masakannya apa? Daging dan lombok. Yang bule teman saya ini gak pernah makan lombok sepedes-pedesnya. Jadi dia berani aja, dia bilang oke saya mau, buatin. Dibuatkanlah kemudian daging dioseng-oseng dengan lombok. Lalu kemudian dibawalah makanan itu di atas meja makan. Teman saya yang dari Singapura lihat ini, dia bilang saya enggak ikut-ikut sudah. Siapa mau makan silakan. Bule satunya lihat, bilang enggak. Hanya teman saya Jamie itu mau makan itu. Karena dia mikir gratis 5 macam 6 macam di atas meja, kenapa enggak? Jadi dia mau makan. Saudara tahu, itu piring saudara, menggunung begini, dagingnya itu loh paling-paling itu seperti empal. Lomboknya yang banyak sekali. Lalu itu kan sudah dicampur. Teman saya makan. Masalahnya makannya harus tidak boleh lebih dari 3 menit. Jadi itu di timer. Dia mau makan dia. Makan dengan cepat. Itu sambil makan sambil cuman lewat doang. Dia makan kunyah sedikit lewat karena jamnya harus hanya 3 menit. Saudara tahu apa yang terjadi? Sambil makan sambil kepedesan. Dia bilang hot. Makan terus minum, makan terus minum. Selesai. Saudara tahu berhasil dia. Belum sampai 3 menit makanan sudah ludes. Wow. Saudara yang punya tepuk tangan. Dan yang punya berkata, kami aja di negara kami tidak berani makan kayak begini. Yang berikutnya terjadi adalah waktu hari Senin, sekolah, kuliah. Karena saya ini tinggal satu asrama dengan Jamie dan teman-teman laki-laki. Jadi asrama laki ada, asrama wanita ada. Saya heran kenapa Jamie tidak masuk kuliah. Bahkan saudara tahu 3 hari nggak masuk kuliah. Dan saya lewat di kamarnya itu ada orang mengerang. Oh hot. 3 hari terbaring, sakit perutnya luar biasa, kepanasan luar biasa. Saudara bisa bayangkan lombok 2 kilo diulek saudara. Dengan daging sebesar empal doang. Berani makan. Memang dapat makanan, gratis satu meja. Tapi ingat baik-baik, dapat perut sakit. Itu seminggu gak habis-habis sakitnya. 3 hari gak masuk kuliah. Diketawain teman-teman sekelas Bapak Ibu. Belum gak mikir ya. Makan yang seperti itu bukan hanya bikin sakit perut dan badan dan gak bisa sekolah. Sukacitanya hilang. Betul? Pasti sukacitanya hilang. Makanya hidup ini sangat sulit Bapak Ibu. Jaga yang namanya sukacita itu sangat sulit. Apalagi kita sebagai orang Kristen, kita harus tahu bagaimana menjaga sukacita kita. Karena perasaan kita tuh kayak bulu yang gampang sekali untuk bisa ditiup kemana saja.
Bangun pagi sukacita, siang sedikit bisa susah. Siang sukacita, malam sedikit bisa susah. Malam tidur habis nonton televisi enak-enak, tengah malam ditelepon langsung susah. Baca WhatsApp langsung susah. Itulah hidup manusia. Nah, hari ini saya ingin bawa kita belajar bagaimana menjaga sukacita kita. Guard your happiness. Bagaimana kita menjaga, memproteksi sukacita yang ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu yang Tuhan mau. Ada 3 cara, 3 faktor yang bisa menolong saudara dan saya menjaga sukacita Allah itu boleh tetap ada di dalam hati kita. Yang pertama kita mau lihat bersama-sama, kalau mau bersukacita, maka kita harus menjadi seorang pemberi. Be a giver. Jadilah seorang pemberi. Orang yang memberi itu penuh dengan sukacita. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia memberi anaknya yang tunggal. Allah bersukacita memberikan Kristus lahir 2000 tahun yang lalu, menyelamatkan hidup saudara dan saya. Allah adalah Allah yang memberi. Bahkan kalau saudara melihat juga di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 3, saya ingin bacakan buat saudara Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, kalau kita melihat di sini bahwa memang di dalam hidup ini orang kalau mau menjadi seorang pemberi, sukacitanya jauh lebih banyak. Allah sebagai bukti bahwa Allah itu sang pemberi. Allah kita itu Allah yang suka memberi. Kita aja orang yang kurang suka berterima kasih. Siapa yang bangun pagi terima kasih untuk oksigennya? Tuhan terima kasih untuk oksigen ya. Tuhan terima kasih. Jarang. Karena kita itu sudah take it for granted. Kita anggap itu sebuah fasilitas yang memang Tuhan harus berikan. Bahkan saudara lihat Allah itu pemberi. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Tapi dari hari pertama sampai hari ke-5 Allah menciptakan yang lain. Allah menciptakan fasilitas hidup untuk manusia. Mulai dari terang sampai makanan manusia. Allah ciptakan semua. Karena dia Allah yang memberi. Dan ketika Allah memberikan kepada manusia, hatinya bersuka cita. Tapi juga kita mau lihat bersama-sama bahwa memberi itu sebenarnya juga Bapak Ibu, memberi itu adalah menguji kasih. Ini yang terjadi kepada Abraham. Abraham itu diuji kasihnya. Apakah benar engkau mengasihi aku? Allah uji, anakmu yang tunggal itu, yang lahir dari engkau itu, persembahkanlah dia kepada aku di atas gunung yang akan aku tunjukkan. Padahal anak ini adalah anak perjanjian. Anak ini adalah anak yang ditunggu-tunggu 25 tahun baru lahir. Anak inilah yang dikatakan Allah dari keturunannya akan lahir raja-raja yang besar. Yang diberkati Allah. Lalu tiba-tiba anak ini sudah ditunggu 25 tahun, udah lahir, udah bisa main-main dengan Abraham. Ternyata anak ini kemudian diminta oleh Allah. Tapi saudara tahu dan kita sama-sama tahu bagaimana Abraham menuruti apa yang Allah minta. Sehingga ketika dia ambil pisau itu untuk kemudian menyembelih anaknya itu, Allah berkata, Abraham, Abraham, jangan kau bunuh anak itu karena sekarang aku tahu engkau adalah orang yang takut akan aku. Respect kepadaku, menghormati aku, mencintai aku. Jadi Abraham sendiri itu mengalami satu ujian. Ujian kasih. Yang memberi itu ujian kasih. Menurut saudara, orang yang memberi dan yang diberi mana lebih penuh sukacita? Saudara berkata, loh ya bersukacita yang dikasih lah Pak. Kalau yang memberikan kalong Pak. Kan dia memberi Pak. Berubah dia. Apa yang dia punya dia udah gak punya lagi.
Bapak Ibu kalau berdiri atau ada di dalam mobil saudara di perempatan jalan, lalu kemudian pengemis itu ketok-ketok pintu, saudara buka pintu jendela saudara, bayangkan saudara memberikan 100.000 rupiah kepada dia. Oh, mumpung Natal, saya mau kasih 100.000. Saudara kasih 100.000 itu kepada pengemis itu, saudara tutup itu kaca naik, saudara tahu dia terima 100.000, belum pernah 10 tahun ngemis, belum pernah dapat, 20 tahun ngemis, nggak pernah ada orang kasih 100.000. Ini pada hari Natal kok ada orang kasih aku 100.000. Dia terima uang itu sambil dia loncat-loncat mencak saudara sampai ke trotoar. Saudara hanya lihat itu seperti itu. Saya mau tanya, yang lebih bahagia dia apa saudara? Saya percaya saudara juga ikut bahagia. Liatin dia bahagia. Atau begini, saudara seorang oma, grandpa dan grandma, yang mana saudara itu membelikan mainan untuk cucu Anda. Ketika saudara belikan mainan untuk cucu Anda, oh cucu saudara itu buka mainannya, senang dia bermain, dia happy, dia loncat-loncat, dia peluk-peluk saudara. Saya mau tanya, cucu happy? Iya. Tapi Anda sebagai pemberi, happy tidak? Pasti happy. Senang kita lihat cucu kita, begitu bahagia, begitu happy. Itulah hidup. Yang memberi itu juga bahagia. Makanya Tuhan bilang, jadilah seorang pemberi. Di dalam Kisah Rasul, pasalnya yang ke 20 ayat 35 itu dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Firman bahwa kita dikatakan kalau kita mau jadi seorang pemberi, kita itu ikut bahagia. Itu sebabnya kita harus bangun kehidupan kita menjadi seorang pemberi. Saya membaca kisah mengenai seorang anak muda. Kerjanya di fast food Dairy Queen di Amerika Serikat. Dan anak muda ini sedang melayani akan pelanggan-pelanggan yang datang pesan akan makanan dan minuman. Sambil kemudian dia lihat kemudian antrian beberapa orang ini, ada bapak tua yang buta. Bapak tua buta dengan tongkat dia maju pelan-pelan, lalu dia rogoh kantongnya, dan apa yang terjadi Bapak Ibu, uangnya jatuh, $20 jatuh. Karena dia buta, dia nggak tahu. Di belakangnya ada seorang ibu-ibu, yang mana ibu-ibu itu lihat $20 jatuh, dengan kakinya dia tarik uang tersebut, lalu dia bongkokkan diri dan ambil uang itu, dan dia simpan. Nah, Joel Prusak, namanya Joel Prusak, ini seorang anak laki-laki yang bekerja ini, lihat itu, dia datengin ibu itu, dia bilang, "Bu, Ibu ngambil uangnya orang. Itu kan orang depan punya uang $20. Ibunya bilang, "Enggak, itu yang jatuh uang saya kok." "Loh Bu, saya itu lihat sendiri uang itu jatuh dari kantong sang bapak. Kok Ibu ambil? Orang buta loh Bu, kasihan." Ibu bilang, "Enggak, ini uang saya. Pokoknya ini uang saya." Anak muda ini sudah nggak berani lagi mau lawan akan ibu ini. Padahal dia lihat dengan mata kepalanya, uang itu diambil. Akhirnya anak muda itu angkat dompetnya dari saku belakang. Dia cari $20. Dia kasih kepada Pak tua ini yang buta. "Pak, ini uang Bapak jatuh." Bapaknya ambil dan simpan untuk bayar makan. Waktu kejadian ini terjadi, ada yang lihat. Dan yang lihat nulis surat ke perusahaan Dairy Queen, dan kemudian surat itu diceritakan, ini kisahnya, anak muda pegawai Anda, Joel Prusak, itu melakukan perbuatan yang sangat mulia. Memberikan pada Pak tua $20 uangnya pribadi.
$20 itu buat saudara mungkin kecil, $20 untuk orang kerja di Dairy Queen itu banyak. Bisa-bisa itu kerjaan 2 jam, 3 jam untuk dapat hasilkan uang seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya yang terjadi Bapak Ibu, setelah dapat surat itu, orang itu nggak berhenti. Orang itu viralkan apa yang terjadi, demikian pula perusahaannya. Wah, cerita Joel Pruzak memberkati Pak Tua yang buta $20 itu muter di mana-mana. Sampailah ke telinga seorang kaya dan paling kaya di dunia, namanya Warren Buffett. Ketika Warren Buffett dengar itu, Warren Buffett panggil anak ini. Karena Warren Buffett adalah seorang investor yang jumlah sahamnya sangat besar di Dairy Queen. Anak itu datang ke kantor Warren Buffett dan Warren Buffett sedang ada meeting dengan direktur-direktur perusahaannya. Akhirnya diperkenalkan, inilah seorang anak muda yang punya integritas, inilah anak muda yang bekerja dengan hati dan perbuatannya sangat mulia. Saya tidak tahu apakah dia pulang dan dia bawa sesuatu. Dapat hadiah dari Warren Buffett apa, kita nggak tahu. Tapi saya percaya anak muda ini pulang. Hatinya gembira karena dia pernah menolong seseorang. Dia gembira bukan karena apa-apa. Karena dia mampu menolong Pak Tua tersebut dapatkan kembali uangnya. Itu sebabnya cocok dengan firman. Terlebih tangan yang memberi daripada yang menerima. Kalau saudara ingin menjadi orang yang penuh dengan sukacita, belajarlah menjadi seorang yang memberi. Memberi tidak selalu kita bicara dan fokus pada uang. Memberi itu kreativitas. Memberikan itu adalah ide. Memberi support. Memberi adalah memberi pertolongan. Memberi adalah juga kata-kata motivasi. Memberi itu banyak. Memberi bagian daripada talenta saudara, karunia saudara. Saudara pakai memberi dan melayani orang lain. Itu pun memberi. Itu sebabnya kita bisa bahagia kalau kita bisa memberi. Salah satu jemaat kami, dokter baru lulus, lalu ikut pergi ke Palu. Karena Palu ada masalah dengan earthquake dan banyak rumah roboh, banyak orang sakit. Dia pergi ke sana sebagai tim sukarelawan untuk menolong. Dalam sehari itu dia nolong orang ratusan. Tapi ketika dia muat itu di Facebook, dia berkata, I'm so happy. Karena saya bisa terlibat untuk menolong banyak orang. Happiness bukan masalah menerima. Happiness adalah masalah ketika kita bisa memberkati dan memberi orang lain. Saudara mau happy? Suasana Natal seperti ini, jadilah orang yang bisa memberi, memberkati orang lain, menolong orang lain, memotivasi orang lain, dan itu akan membuat hidup saudara pun bahagia. Nah, yang kedua kita lihat, faktor kedua bagaimana kita bisa menjaga supaya sukacita kita boleh terus ada dalam diri kita adalah jadilah orang yang bersih. Be clean. Bersih. Kalau saudara itu minum dan saudara mau minum, hanya ada 2 gelas, bersih dan kotor, pilih yang mana? Tidak ada orang pilih yang kotor, semua pilih yang bersih. Itu sebabnya firman mengajarkan kepada kita, kalau mau sukacita, hidup ini harus bersih. Karena manusia diciptakan itu dengan hati nurani. Manusia tidak pernah bisa mengganggu-gugat urusan hati nurani. Manusia itu memang dari diciptakan Allah, diimplan itu hati nurani. Ketika dia bohong dan bisa membohongi orang lain, dia tidak pernah mampu membohongi diri sendiri. Karena hati nuraninya itu berbicara kepada dia. Makanya manusia itu kalau bersih baru bisa bersukacita. Kalau dia tidak bersih agak sulit. Saya ingin bawa kita lihat ke dalam kebenaran firman. Kejadian pasalnya yang ketiga. Dalam Kejadian pasal 3, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, yaitu Adam dan Hawa,
yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Biasanya Adam dan Hawa itu kalau dengar langkah kaki Tuhan Allah masuk dalam taman, mereka nyambut dengan penuh sukacita. Kali ini mereka tidak sambut, justru mereka itu sembunyi. Dan statementnya adalah, "Saya takut." Makanya Tuhan tanya, "Apakah engkau makan buah yang aku larang engkau makan? Siapa yang beritahu engkau telanjang?" Saudara lihat, ketika manusia tidak bersih dan mulai kotor, sukacitanya terganggu. Betul? Sukacitanya mulai terganggu. Tuhan datang dalam taman, mereka tidak lagi ada sukacita. Tidak ada lagi happiness dalam hidup. Yang ada takut. Itulah Allah yang menciptakan kita seperti itu. Disinilah kita melihat bahwa ketika manusia berdosa, maka dosa itu merusakkan sukacita manusia. Dosa. Makanya hidup itu harus buang dosa. Pak, sulit. Jangan hidup dengan dosa. Manusia itu bisa berbuat salah, bisa berbuat dosa, tapi jangan tinggal di dalamnya. Kalau kejebur, mentas. Kalau terpelecok masuk dosa, keluarlah dari sana. Jangan bilang, "Ya wis gini aja lah, enak wis lah. Aku hidup dengan apa adanya lah." Manusia yang hidup dalam dosa, mohon maaf, tidak ada sukacita. Kepalsuan boleh ada, sukacita asli tidak akan pernah ada. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Lalu ketika kita lihat bahwa dosa itu bukan hanya menghancurkan sukacita, tapi juga hubungan yang rusak, itu menghancurkan sukacita. Terjadi dalam kehidupan Kain dan Habel. Ketika persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak, yang panas hatinya siapa? Kain. Yang bunuh Habel siapa? Kain. Yang merusak hubungan antara dia dengan adiknya siapa? Dia sendiri. Dari sinilah kita belajar. Hubungan yang rusak itu menghancurkan sukacita. Apakah Kain setelah bunuh Habel sukacita? Tidak. Dia justru mengalami tangan Allah yang keras dalam hidup. Hubungan yang rusak, hubungan yang terganggu, itu harus diperbaiki. Apakah hubungan kita dengan Allah? Apakah hubungan kita dengan pasangan kita? Apakah hubungan kita dengan sesama? Harus diperbaiki. Kalau kita tidak perbaiki, tidak ada sukacita. Contoh, suami istri ribut sebelum suami ke kantor. Ribut mulut. 15 menit, sengit. Suami naik mobil ke kantor, istri masuk ke kamar. Saya mau tanya, mana dari dua ini yang sukacita? Nggak ada. Dua-dua hilang sukacita. Dua-dua rusak sukacitanya. Sampai di kantor, apa bisa sukacita? Tidak. Bisa bekerja dengan baik? Tidak. Jangan-jangan masalah merembet sampai di kantor. Yang di rumah, sama. Hilang sukacita bisa merembet ke pembantu, ke supir, bahkan ke kucingnya. Kucing gak salah pun bisa ditendang. Iya kan? Apa lu lihat-lihat? Tendang. Bisa aja. Ini loh, hubungan yang rusak itu mengganggu sekali. Kita harus hati-hati. Itu sebabnya Tuhan berkata, ampuni kalau ada yang salah, bereskan. Jangan kau bawa persembahan. Kalau kau ingat ada sesuatu dalam hati seseorang kepada engkau, tinggalkan persembahanmu, berdamailah dengan dia, kemudian kembalilah mempersembahkan. Bapak Ibu lihat, Allah mencari hubungan yang baik. Karena hubungan yang baik itu membawa sukacita. Gampang kok Bapak Ibu. Kalau saudara lihat orang yang saudara benci, bisa saudara ketawa?
Buang muka iya. Betul. Tajam pandangan saudara iya. Muka saudara jadi nggak enak iya. Karena lihat orang yang saudara benci. Tapi kalau saudara ketemu orang yang saudara sayangi dan sukai dan lama nggak pernah jumpa, nggak usah disuruh, muka itu jadi enak. Pandangan mata jadi bagus. Dan muka itu ceria, penuh sukacita. Kalaupun dia tidak lihat saudara, engkau akan lari dan kejar dia. Itu manusia. Hubungan yang rusak, muka nggak bagus. Sukacita hancur. Hubungan yang baik, sukacita muncul. Mari belajar dalam hidup. Ini yang kita harus perhatikan. Kalau mau bersih, baru kita bisa ada sukacita. Kalau tidak bersih, mohon maaf, mohon maaf. Sukacitanya palsu. Itu masalahnya. Sukacita palsu. Itu sama seperti orang makan garam. Tambah makan, tambah ngelak. Tambah makan garamnya, tambah haus. Itu. Kita harus hati-hati. Dan rasa bersalah. Rasa bersalah. Itu menghancurkan sukacita. Oleh sebab itu Tuhan taruh pada dalam diri kita itu hati nurani. Supaya apa? Supaya kita itu bereskan kalau ada apa-apa. Tuhan tanya kepada yang namanya Kain. Kain, di mana adikmu? Maksudnya supaya bertobat. Dikasih peluang bertobat. Iya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku bunuh dia Tuhan. Aku emosi Tuhan. Aku bunuh dia. Ampuni Tuhan. Enggak. Tuhan tanya, hei Kain, di mana adikmu? Dia bilang, emangnya aku penjaga adikku? Emangnya aku babysitter? Ya bener aja dong. Saudara lihat. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah dia mengalami menjadi orang yang terkutuk. Ada sukacita? Nggak ada. Itu sebabnya kalau ada sesuatu yang merusak hubungan saudara, hari-hari ini, jangan dibiarkan itu pindah sampai ke tahun 2019. Bereskan itu. Selesaikan itu. Hiduplah dalam sukacita. Tuhan tidak ciptakan saudara dan saya untuk hidup itu dalam kesusahan. Hati susah melulu. Bukan. Tuhan ciptakan saudara dan saya supaya kita bisa hidup dalam sukacita. Karena bersukacita pun adalah sebuah perintah. Dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah. Nah, gitu. Itu perintah itu Bapak Ibu. Bersukacita itu. Saya membaca kisah mengenai seorang wanita bernama Jane. Jane Dinsmore. Satu kali waktu dia pergi ke hutan. Suka jalan-jalan di hutan. Orang Amerika itu kalau liburan suka jalan di hutan. Suka naik gunung. Pokoknya mereka suka yang alam-alam. Beda sama kita. Kita kalau liburan kita ke mall. Jarang kita ke tempat-tempat yang alam. Itu bedanya Bapak Ibu. Jadi Jane ini kemudian pergi ke hutan. Di hutan itu dia menemukan 2 ekor kucing kecil. Mau mati. Jadi sama dia itu kucing dibawa pulang. Dirawat, dimandiin, bersih. Kasih minum susu, masih kecil. Dan dipelihara ini. Dari hari ke hari disayang-sayang. Kucingnya tambah besar, tambah besar. Tapi kemudian dia bingung kenapa kucing ini kok suka nyakar. Nyakar terus. Suka gigit-gigit. Dikasih minum dari botol minum itu, susu, dikasih minum susu ini. Botolnya itu loh digigit sampai rusak. Lama-lama dia telepon kepada orang-orang yang mengerti mengenai binatang dan yang ngurusin binatang di hutan. Ini saya punya kucing kok, kucing saya kok jahat amat nih. Suka nyakar, suka gigit, dikasih minum botol susu, botolnya pun ikut dirusak. Datanglah orang tersebut yang ahli binatang. Lalu dia bilang, Bu, aduh Bu, ini bukan kucing Bu, macan. Yang ibu bawa pulang itu macan. Ini kalau dibiarin sebentar lagi Bu, engkau dimakan Bu. Takut luar biasa. Langsung bawa pulang, bawa pergi, saya nggak mau. Dosa itu kelihatan manis, kelihatan menarik. Tapi setelah dia menjadi besar, dia hancurkan, tenggelamkan kita. Hati-hati. Sesuatu yang kelihatannya
baik. Sesuatu yang kelihatannya tidak membahayakan. Bukankah begitu? Dosa itu selalu pakaiannya adalah menarik dan kelihatannya tidak membahayakan. Tapi begitu kita mulai bergaul dengan dia, dan dia menjadi tambah besar dalam kita, dia akan tenggelamkan kita. Ada seorang anak kecil, anak gadis. Papanya itu baca koran di teras rumah. Depan dia halaman, rumput, pandangan yang cukup luas. Papanya baca koran. Anak itu sudah lari-lari, balik lagi dia. Papa, ada gelang pak, ambilin dong pak. Mana? Sana, udahlah gelang ambil sendirilah. Papa lagi baca koran, jangan ganggu. Papa baca koran, ayolah pak. Aduh nak, kasih papa kesempatan untuk baca koran lah. Kamu main-main sendiri, ambillah gelang itulah kalau kamu memang suka. Iya pak, warna-warni api loh pak, ambilin. Udah kamu ke sana, ntar papa nyusul. Papanya baca koran, anaknya panggil dari sana. Papa, ayo sini papa. Papanya taruh korannya dengan ogah-ogahan, datengin anaknya, pikir udahlah. Setelah ambilin gelang itu, aku bawa baca koran lagi, biar gak usah diganggu. Papanya pergi ke sana, terus mana? Anaknya bilang, itu pak. Papanya lihat, itu mah bukan gelang nak, itu ular nak. Ular yang warna-warni yang berbisa. Terus sedang melingkar, kecil. Dibilang jangan sentuh nak, itu ular. Memang dosa itu kelihatannya manis, menarik, tidak membahayakan. Tapi kalau anak itu pegang, kena gigit dia, kena bisanya. Hati-hati. Sekarang setan itu nggak datang ke manusia Bapak Ibu dengan taring, gitu. Setan itu nggak datang kepada manusia itu dengan belakangnya lobang, gitu enggak. Menakutkan, panjang rambut. Kenapa? Dia nggak akan datangi orang Kristen model begitu. Tahu kenapa? Karena saudara akan berkata, dalam nama Yesus. Gitu. Pasti saudara usir. Dia datangnya manis-manis. Dia pakai cara yang baik. Yang saudara bisa terima. Itu setan. Amin. Makanya hati-hati. Kalau mau bahagia dalam hidup, harus jadi orang yang bersih. Bersih di hadapan Tuhan. Bersih di dalam kehidupan rumah tangga. Bersih di dalam kehidupan kita bekerja. Bersih di dalam pelayanan. Ini baru bisa bahagia. Baru bisa happy. Karena dosa itu ada beratnya Bapak Ibu. Dia akan tarik engkau turun. Kalau dia kuasai hidup, tidak ada sukacita. Jadi mau sukacita, hanya ada satu cara. Be clean, bersih. Itu aja. Sekarang yang ketiga, kita mau lihat. Untuk supaya kita bisa jaga sukacita kita, faktor ketiga untuk bersukacita adalah jadi orang yang taat. Be obedient. Menjadi orang yang taat kepada Allah. Saya ingin bawa saudara lihat dalam kehidupan seorang bernama Yunus. Karena Yunus ini terkenal dengan ketidaktaatannya. Kita mau lihat itu di dalam Yunus pasal yang kedua. Ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Dikatakan berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Ayat 7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Dari mana dia berdoa? Dari dalam perut ikan. Bagaimana suasana hidupnya dalam perut ikan? Sukacita? No. Dalam perut ikan dikatakan, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan.
Manusia kalau berontak pada Allah, mohon maaf, tidak ada sukacitanya. Dia tadi mikirkan begini, oh saya punya uang kok, Tuhan suruh saya ke Tarsis, dia pergi, iya kan, tempat lain, wah, kemudian bisa beli tiket kapal, bisa makan minum dengan baik, wow. Dia lari menjauh dari Tuhan. Tuhan minta dia supaya menyampaikan firman kepada orang-orang Niniwe. Tapi dia menjauh dari Tuhan. Pergi ke Tarsis. Kenapa yang terjadi? Apakah aman dia? Orang yang tidak taat, tidak aman hidupnya. Kapal yang dia naik digoyang, didiskoin di atas laut, didisko. Tuhan kirim angin ribut, goyang tuh kapal. Mereka panik semua, lempar bahan makanan, lempar pakaian, lempar alat-alat berat. Tidak berhenti saudara. Sampai kemudian Yunus bilang apa? Lemparkan aku ke dalam laut, pasti berhenti. Karena sumbernya aku, udah sadar dia. Lempar dia benar-benar, masuk ke dalam laut, berhenti. Dan tenang. Disitulah kita belajar. Ketidaktaatan itu menciptakan ketegangan. Orang yang tidak taat pasti tegang. Mengalami situasi-situasi yang akan selalu menegangkan hidupnya. Bahkan dia bikin tegang orang lain. Itu sebabnya di dalam hidup saudara dan saya, ketaatan itu penting. Apakah di dalam ketegangan Yunus bisa bersuka cita? Omong kosong itu. Apakah waktu kapal itu goyang, Yunus bisa bersuka cita? Tidak. Orang lain bisa bersuka cita? Tidak. Semua tegang. Apakah dalam ketegangan seseorang bisa bersuka cita? Tidak. Saudara lagi mau nyeberang jalan, tiba-tiba saja itu mobil hampir nabrak saudara. Wush! Saudara kaget, tegang. Bisa suka cita? Nggak ada. Orang tegang nggak ada sukacitanya. Kaget kok. Jadi dalam hal ini ketidaktaatan itu sebenarnya menciptakan ketegangan. Gara-gara Yunus satu kapal tegang. Betul. Satu kapal dirugikan. Lempar semua yang penting masuk dalam laut untuk memperingan kapal tersebut. Kita juga belajar bahwa ketidaktaatan itu memberatkan hidup. Jadi berat. Manusia kalau tidak taat itu hidup jadi berat. Bukan tambah enteng. Lari dari Tuhan itu bukan tambah enteng Bapak Ibu, tambah berat. Percaya saya. Percaya saya. Kalau kita menjauh dari Tuhan, lari dari Tuhan, lari dari firman-Nya, lari dari persekutuan dengan Dia, jangan pernah harap hidup tambah enak. Berat. Apalagi kalau kita sudah tahu firman dan kebenaran. Jangan pernah lari. Alkitab juga mengajarkan ketidaktaatan itu mengundang hukuman. Apakah diam-diam terus tiba-tiba Yunus ini masuk dalam perut ikan? Enggak. Apakah karena tidak ada penyebab dia masuk perut ikan? Tidak. Masuk perut ikan itu adalah hukuman. Harusnya ikan masuk perut kita. Kebalik kita masuk perut ikan. Saudara kira masuk perut ikan itu wangi di dalam. Kita kalau ada ikan aja kita makan, amis aja kita langsung taruh. Saya kalau ke pesta dengan Ibu Agnes makan duluan tuh. Kalau ada sop ikan, apa ikan, kasih ikan, dia makan. Ntar dia senggol-senggol kaki saya. Jangan dimakan, sudah amis. Gitu. Sebabnya saya itu kalau nggak diberitahu, entek. Saya nggak bisa bedakan makanan. Saya kira kecut-kecut itu memang rasanya demikian. Tapi Ibu Agnes sangat-sangat sensitif. Senggol saya, jangan dimakan. Udah amis, udah bau, gitu. Nah saudara pikir kita itu yang sensitif dengan bau ikan di atas meja. Bayangin kita masuk perut ikan, apa nggak tambah bau di sana? Emang saudara pikir dia bisa tidur 3 hari?
lumut tidak karuan di dalam, bau organ-organ tubuh daripada ikan itu sendiri. Makanya dia berkata, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Dari dunia orang mati. Karena ikan sudah bawa dia masuk kemana-mana. 3 hari Bapak Ibu. Nggak lucu loh Bapak Ibu. Saudara naik, ada dalam perut ikan 3 hari itu benar-benar penyiksaan luar biasa. Saudara pergi ke Brasil itu 31 jam. Walaupun Anda naik bisnis kelas, itu juga bikin capek. Benar nggak Bapak Ibu? 31 jam. Itu capek saudara. Surabaya pergi ke Brasil. Makanya saya enggak pergi-pergi. Menderita itu. Nah makanya ini yang namanya Yunus ini menderita dalam perut ikan sebagai hukuman. Itu sebabnya dalam hidup saudara dan saya, jangan bangun diri jadi orang tidak taat. Karena kerusakan dunia yang ada pada saat ini sampai hari ini, itu dimulai dari suami istri yang tidak taat. Udah dibilang jangan dimakan itu. Pohon yang di tengah buahnya jangan disentuh, jangan dimakan. Diambil, dimakan. Si Bapak Ibu, karena ketidaktaatan itu, ini jadi masalah. Jadi ketidaktaatan itu selalu ada akibat. Tuhan bilang nih sama Abraham, Abraham, kamu akan punya anak. Istrimu akan melahirkan anak. Ditungguin. Tunggu itu lama. Mending tunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kok lama? Nggak tahan nih. Si Sarah nggak tahan. Pak, mungkin maksud Tuhan, Pak, bukan lewat Eke. Bukan lewat Mami. Mungkin maksud Tuhan tuh lewat Inem, Pak. Itu loh, Pak, si Hagar, Pak. Udah sama dia lah Pak, Mami nggak masalah. Akhirnya apa? Sama Hagar, lahirlah anaknya. Betul. Kemudian setelah tunggu 25 tahun, lahirlah Ismail. Saudara pikir ketidaktaatan Abraham tidak bawa resiko dan tidak bawa dampak kita alami sampai hari ini? Masalah itu. Jadi nanti kalau naik surga kita bilang, Om, kok gitu saya dulu Om? Gak no repot hidup di Indonesia Om. Ketidaktaatan selalu ada implikasinya, ada resiko. Kita udah lihat itu di mana-mana. Dan resiko yang paling cepat, engkau tidak bahagia Bapak Ibu. Jadi kalau mau bahagia, jalankan 3 ini. Jadilah orang di dalam kehidupan kita ini disebut seorang pemberi, a giver. Jadilah orang yang mau bersih hidup. Jadilah orang yang mau menjadi orang yang mentaati Allah. Kalau saudara bawa 3 ini dalam hidup saudara, engkau kopi ini dalam hidup saudara, tahun 2019 akan menjadi tahun penuh bahagia buat saudara. Amin. Tahun 2019 engkau akan penuh dengan sukacita. Lalu apa untungnya sukacita Pak? Oh banyak. Kalau manusia itu sukacita, kerjanya bagus. Hidupnya jadi tambah enak. Dan sukacita itu membawa kita bersyukur, berkatnya pun tambah banyak. Oleh sebab itu mari kita jalankan firman supaya dalam hidup saudara dan saya 3 ini melekat dalam diri kita. Maka kita akan lihat berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin.